Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Saya Arwan Ahmad Khairuddin, staf pengajar di jurusan Teknik Informatika UI Jogja. Tujuannya Anda dapat memahami konsep PPO, kemudian paham bagaimana pemanfaatan konsep ini untuk pengembangan sebuah sistem. Jadi kita akan pertama nanti akan mencoba mengenali objek itu seperti apa dalam dunia nyata, kemudian kita akan menarik itu ke pemrograman berorientasi objek. Mengapa PPO ini menarik itu, mengapa banyak sifat-sifat objek yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pemrograman yang lebih baik gitu. Oke. Pada gambar ini kita punya beberapa objek yang, jadi ada berapa objek? Ya, jadi ada 6 objek. Ada objek kursi biru muda, kemudian kursi oranye, kursi hitam, kursi kuning, kursi ungu, dan kursi merah. Ya, jadi di sini ada 6 objek, yaitu objek kursi, tapi ya, objek kursi biru dan oranye dan sebagainya. Tapi di sini sebenarnya punya sebuah sifat umum, ya. Kita bisa mengkategorisasi semua objek ini ke 6 objek ini dalam satu kategori, yaitu kursi. Ya, oke, sekarang kita coba sebutkan objek dalam gambar ini. Ya. Jadi ada objek kursi, ada objek meja, ada objek jendela, ada papan tulis, jam, dan sebagainya. Nah, jadi ada kursinya ada banyak ya, kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Nah, berarti di sini ada banyak objek, ya. Tapi secara umum kita bisa kelompokkan ya, kursi 1, 2, 3, 4 ini sebagai kursi, meja 1, 2, 3, 4 ini kita kelompokkan sebagai meja, kemudian jendela 1, 2, 3 sebagai jendela, dan sebagainya. Nah, ini ada berapa objek ini? Oh, banyak sekali ya. Jadi pemainnya ada beberapa, kemudian penontonnya ada mungkin ratusan di sana. Tapi kalau kita kelompokkan sebenarnya mungkin ada 2 kelompok ya. Pertama adalah kelompok pemain gitu ya. Kemudian ini supporter gitu. Atau mungkin kalau kita kelompokkan lebih ini lagi, sebenarnya pemain sama supporter ini sama-sama manusia gitu kan. Kemudian ada 1 bola di sana. Nah, hal yang menarik dari objek itu sendiri adalah ya, beberapa objek itu bisa memiliki ciri khas yang sama. Jadi kita bisa mengkategorikan objek-objek tersebut dalam satu jenis. Katakanlah kalau tadi ya berarti ada kursi 1, kursi merah, kursi hijau gitu kan, ya, kursi oranye itu sama, bisa dikategorikan dalam kursi sebagai kursi gitu. Kemudian sebuah objek bisa berinteraksi dengan objek lain. Jadi misalkan tadi dalam gambar terakhir gitu ya, yang ini supporter itu bisa berinteraksi dengan pemain. Supporter bisa memberikan support pada pemain, bisa ya meneriaki pemain dan sebagainya. Kemudian pemain bisa berinteraksi juga dengan bola, ya. Bisa nendang bola, bisa nyundul bola dan sebagainya. Dan pemain 1 bisa berinteraksi dengan pemain yang lain gitu. Ya, bisa saling misalkan saling dorong dan sebagainya. Nah, kemudian sebuah objek itu bisa dipecah jadi subobjek. Misalkan kalau kita lihat contoh di sini, misalkan kursi ini ada merupakan satu objek besar gitu. Tapi kita bisa pecah menjadi objek yang lebih kecil. Misalkan ini sandaran dan dudukan, kemudian ini adalah kakinya gitu. Jadi objek kursi bisa dipecah menjadi objek sandaran, objek dudukan, dan juga objek kaki gitu. Oke. Kemudian banyak objek yang berbeda bisa dibuat dari sebuah cetak biru yang sama. Nah, ini contohnya misalkan ya dalam slide selanjutnya
Ini misalkan kita punya sebuah cetak biru atau blueprint dari rumah gitu. Maka rumah ini kita bisa buat rumah 1, kemudian rumah 2 dan rumah 3 gitu. Jadi dari cetak biru yang sama kita bisa membuat sampai rumah yang mungkin tidak terhingga jumlahnya gitu. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan juga kenapa kita belajar dari konsep objek kita tarik ke pemrograman gitu. Nah, jadi untuk rumah ini seperti tadi saya sebutkan itu bisa kita pecah menjadi sub-sub objek gitu ya. Jadi misalkan kalau rumah itu berarti sub objeknya adalah tembok gitu ya. Tembok pun kita bisa pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, tembok kamar tengah, tembok kamar tamu, tembok dapur gitu. Kemudian gentengnya, genteng garasi, genteng rumah utama dan sebagainya. Kemudian pintunya, pintu depan, pintu kamar gitu ya. Kemudian jendela, jendelanya juga mungkin bisa banyak gitu. Nah, masing-masing ini bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda gitu. Seperti dalam gambar ini gitu kan. Satu rumah bisa dikeroyok oleh banyak orang kita, sehingga selesainya bisa lebih cepat gitu. Oleh karena itulah maka dalam objek ini konsep ini sangat menarik karena kita mungkin bisa suatu saat nanti punya sebuah proyek yang besar gitu, proyek pengembangan software gitu, yang itu perlu dikerjakan oleh banyak orang gitu, sehingga kalau misalkan kita bisa pecah itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti hanya dalam pembangunan rumah ini, maka kita bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang lebih singkat gitu. Oke. Nah, ini contoh penggunaan pemrograman berorientasi objek dalam program gitu. Misalkan dalam program itu atau dalam pengembangan software kita ada sebuah konsep yang namanya MVC atau Model View Controller. Nah, ini adalah sebuah paradigma di mana kita memecah software itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah model. Yang model itu digunakan untuk mengolah datanya, kemudian view untuk tampilannya, dan controller itu untuk mengontrol prosesnya. Nah, masing-masing bagian ini bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda, atau mungkin katakanlah yang ada sebuah divisi khusus untuk menangani model ini gitu. Kemudian ada sebuah divisi lain untuk menangani tampilan gitu. Kemudian ada divisi lain untuk mengatur prosesnya. Nah, berarti setiap divisi nanti juga bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang bisa ditangani oleh orang yang berbeda gitu. Sehingga mungkin model ditangani oleh divisi A, di sana ada 10 orang gitu. Yang view ditangani divisi B ada 5 orang gitu. Yang controller divisi C ada 20 orang misalkan gitu. Jadi semuanya bisa bekerja sama dalam waktu yang sama gitu. Kemudian nanti selesai dalam waktu yang lebih cepat gitu. Oke, demikian untuk bagian ini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.